Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan taklim pembacaan hadis Fadilatus Shadaqah bab anjuran zuhud dan qanaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala 'an khamsin 'an umrihi fima afnahu wa 'an shababihi fima ablahu wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza 'amila fima 'alima. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kaki manusia tidak akan bergeser dari sisi Rabb-nya sehingga ditanya 5 hal, yakni yang pertama, untuk apa umurnya dipergunakan, yang kedua, untuk apa masa mudanya dipergunakan, yang ketiga, berasal dari mana hartanya, yang keempat, kemanakah harta tersebut dibelanjakan, yang kelima, bagaimana pengamalan ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Keterangan lanjutannya. Di dalam hadis di atas, pertanyaan kedua adalah untuk apakah kita menggunakan masa muda kita? Apakah kita menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya, membela orang-orang yang dizalimi, membantu orang-orang lemah dan cacat, atau digunakan dalam kefasikan dan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, berfoya-foya, berbuat aniaya kepada orang-orang lemah, membantu kebatilan, mengumpulkan dunia yang kotor, atau untuk melakukan kesibukan yang sia-sia yang tidak berguna di dunia dan di akhirat. Jawaban tersebut akan diberikan di pengadilan yang tidak ada seorang pengacara pun, dan kebohongan tidak akan memberikan manfaat karena polisi rahasia setiap saat selalu mengawasinya. Bukan hanya itu saja, bahkan anggota badan manusia itu sendiri yang telah melakukan pekerjaan tersebut akan memberikan kesaksian yang berlawanan dengan pelakunya sendiri yang tidak mau mengakui bahwa ia telah berbuat maksiat. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka yang berbicara dengan kami, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Al-Quran Surah Yasin ayat 65. Dalam beberapa hadis banyak disebutkan mengenai kesaksian anggota badan tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum sehingga gigi beliau kelihatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian mengapa aku tersenyum? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab bahwa mereka tidak tahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba akan berkata kepada Allah pada hari kiamat, ya Allah, Engkau telah memberiku keamanan dari kezaliman. Allah SWT berfirman, benar. Kemudian hamba tadi berkata, ya Allah, aku tidak akan menerima kesaksian orang lain yang bertentangan denganku. Allah akan berfirman, baiklah, aku akan menjadikan dirimu sebagai saksi atas dirimu sendiri. Lalu mulut orang itu akan dikunci dan anggota badannya akan ditanya. Dan setelah semua anggota badan menyebutkan semua apa yang telah dilakukannya, kunci mulutnya akan dilepas. Maka orang itu akan berkata kepada anggota badannya, celaka kamu, aku berbuat semua itu karena kamu, dan kamu sendiri yang memberikan kesaksian yang bertentangan dengan dirimu. Akan tetapi pada waktu itu anggota badan tidak ada yang dapat berbicara dengan benar. Ringkasnya,
Setiap anggota badan akan menyebutkan perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukannya. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hitunglah subhanallah walhamdulillah dengan jari, karena pada hari kiamat anggota badan itu diberi kekuatan untuk berbicara dan ia akan ditanya, yakni jika anggota badan menyebutkan bahwa ia telah melakukan perbuatan buruk, kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, ia juga akan menyatakan bahwa ia telah digunakan untuk menghitung nama-nama suci Allah, bersedekah dan amal-amal soleh lainnya. Kesimpulannya, menjaga anggota badan pada masa-masa ketika semangat muda sedang menggelora agar tidak berbuat zalim dan menjauhi perbuatan yang tidak dibenarkan agama sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyababu syu'batum minal jununi wan nisa'u hibalatus syaitan. Usia muda merupakan satu cabang dari kegilaan dan wanita adalah perangkapnya syaitan. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.